Salam alaihim dan selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita pada malam hari ini kita dapat kembali bertemu dalam ibadah tengah minggu karena situasi saat ini di mana bangsa negara kita sedang menghadapi wabah virus COVID-19, maka ibadah kita lakukan melalui rekaman. Tema ibadah tengah minggu, ibadah rumah tangga pada hari ini adalah beriman kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengar atau justru Bapak Ibu Saudara berucap, "Saya doakan Anda sukses. Saya turut berdoa agar Anda tetap sehat. Saya berdoa agar Tuhan memberikan jalan keluar atas pergumulan Anda," dan lainnya. Yang jadi pertanyaan, apakah betul saudara sudah mendoakannya? Atau justru kalimat tersebut muncul dan keluar dari mulut kita sebagai bentuk dukungan kepada orang yang bersangkutan dan tanpa tindakan apapun? Dalam tema kita hari ini, kita diajak memahami pengajaran Yesus mengenai iman, doa, dan pengampunan. Menarik bahwa kata yang dipakai dalam Alkitab terjemahan baru pada ayat 22 adalah percayalah. Sedangkan dalam Alkitab New International Version adalah have faith in God. Atau terjemahan bebasnya adalah miliki iman di dalam Tuhan. Dengan demikian, berdoa kepada Tuhan artinya memiliki iman kepadanya, memiliki keyakinan kepadanya. Beriman kepada Tuhan, berdoa memohon kepadanya, haruslah juga dibarengi dengan sikap mengampuni sesama. Ayatnya yang ke-25. Kita tidak mau persekutuan kita dengan Allah dirusak dengan adanya dendam amarah kepada sesama. Itulah mengapa penting bagi kita mengampuni sebagai wujud iman kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari pengantar ini kita akan belajar bersama lebih dalam tentang tema beriman kepada Allah. Untuk itu, jemaat saya undang bangkit berdiri dan marilah kita mengarahkan hati kita untuk bersama-sama menaikkan pujian kita dari lagu Gita Bakti 1 bait yang pertama sampai dengan ketiga, Pujilah Sang Pencipta. Segala
Mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Bapa yang bertatah di kerajaan surga yang mulia. Bapak, terima kasih atas semua berkat-berkat yang telah Kau berikan pada kami, terutama napas kehidupan hingga saat ini Tuhan. Engkau selalu melindungi kami, memberkati kami, terutama dalam kondisi keadaan bangsa negara kami yang sedang menghadapi wabah COVID-19 ini Tuhan. Engkau telah perkenankan kami untuk bersekutu memuji-muliakan nama-Mu, dan pada malam hari ini Engkau telah menyertai kami untuk beribadah Tuhan. Biarlah ibadah ini berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Bapak, berkati juga semua apa yang terlibat pada saat ini. Berkati kami Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Ampuni segala dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan, dan marilah kita bernyanyi dari Gita Bakti 60 bait pertama dan kedua. Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Firman-Mu itu ibarat kebun, tempat kami melihat beraneka macam warna bunga yang menyejukkan, yang membuat kami rindu untuk datang ke sana, karena kami merasakan betapa teduhnya firman-Mu itu. Hari ini kami mau belajar. Tuhan, tolong kami agar melalui firman-Mu kami dikuatkan, dimampukan memahami kehidupan yang kami jalani ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu dan Bapak, saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yesus Kristus menurut Markus, dari Injil Markus pasalnya yang ke-11. Injil Markus pasal 11, kita buka bersama ayat 20 sampai 26. Mari kita lihat Alkitab kita, Injil Markus pasal 11 ayat 20 sampai 26. Dituliskan demikian. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu.
Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ibu dan Bapak, saudara sekalian yang dikasihi, tema kita hari ini adalah iman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Yang menjadi sebuah pertanyaan adalah, apakah itu iman, saudaraku? Apakah itu iman? Apakah itu perbuatan? Apakah itu pertobatan? Apakah itu iman dan doa? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang seringkali ada dalam diri kita. Apa sih itu iman? Dan bagaimana cara saya beriman? Lalu bagaimana iman dan perbuatan, manakah yang lebih penting di dalamnya? Dan bagaimanakah ketika kita memahami tentang iman dan pertobatan? Mana lebih dahulu, beriman dulu atau bertobat dulu? Percaya dulu pada Yesus baru diampuni, atau justru sebaliknya, kita beriman dan kita mengampuni atau diampuni? Lalu kemudian, apa itu iman dan apa itu doa? Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita akan belajar bersama tentang iman atau faith. Konversi mengatakan pertobatan dalam iman, kedua-duanya sangat penting untuk keselamatan. Jadi iman itu timbul dari sebuah pertobatan. Pertobatan yang kemudian menghasilkan iman, inilah sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada orang beriman tanpa bertobat. Ya. Dan tidak ada orang yang bertobat lalu kemudian sudahlah terjadi saja menurut apa yang terjadi. Enggak, tapi dia juga harus beriman. Nah, orang tidak bisa selamat tanpa pertobatan dan juga tanpa iman. Dalam Perjanjian Baru tercatat ada 240 kali kata iman dan percaya. Ini menunjukkan bahwa setiap kita yang bertobat, beriman bahwa kita sudah diampuni. Saudaraku, ada suatu kejadian yang menarik, saudara. Ada seorang bapak yang datang dan berbicara, "Pak Pendeta, saya itu bersalah sekali ketika ada seorang yang tanpa sengaja saya mengatakan begini, kamu nih gak ngerti apa-apa." Ketika saya ngomong, rasanya sih tidak ada apa-apa, tapi kemudian di rumah saya merenung, saya kayaknya sudah menyinggung perasaan orang tadi ya. Dan itu merasuk dalam diri saya lebih dalam, dan saya merasa bersalah. Lalu saya tanyakan, apa yang Bapak lakukan kemudian? Ya, karena saya dikejar oleh rasa bersalah, saya telepon dia. Dan anehnya Pak Pendeta, orang tersebut rupanya nggak merasa bahwa saya menyinggung perasaan dia, karena dia merasa itu adalah hal yang biasa. Dan ketika saya minta maaf, rasanya plong hati saya. Nah, ini saudaraku, kata percaya, kata beriman juga adalah sebuah kata yang penuh dengan tindakan, bukan hanya sebuah ucapan belaka. Iman juga demikian. Jika engkau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lakukan tindakan itu. Jangan cuma hanya mengaku. Setiap kali kita seperti itu kan, aku percaya pada Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, tapi tindakan kita apa? Jadi beriman itu harus berbuat, karena iman yang begitu adalah iman yang menyelamatkan. Dalam kitab Katekismus Heidelberg dituliskan begini, iman yang menyelamatkan adalah suatu respon terhadap panggilan Allah melalui penerimaan akan Kristus dan keseluruhan pribadinya, yaitu dengan keyakinan yang pasti mengenai kebenaran Injil dan penyerahan yang penuh keyakinan pada Allah di dalam Kristus bagi keselamatan kita, disertai dengan komitmen sejati kepada Kristus dan untuk melayaninya. Jadi saudaraku, ketika kita beriman pada Kristus, bukan hanya soal mengakui saja, tapi juga mengenal pribadinya secara utuh. Mengenal pribadinya secara utuh berarti apa? Hidup bergaul akrab dengan dia. Hidup bergaul akrab dengan firman Tuhan. Jangan cuma hanya sekali seminggu. Jangan cuma sekali waktu. Jangan jadikan Tuhan itu seperti ban serep yang ketika kita susah baru kita pakai. Ya, jangan jadikan Tuhan itu seperti sendal jepit yang kita mau pergi kemana baru kita pakai. Tapi Tuhan itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Setiap helaan nafas kita adalah ketika kita mau belajar percaya pada Tuhan. Itu bagian yang pertama. Keseluruhan hidup, totalitas hidup itu. Lalu yang kedua adalah penyerahan diri penuh. Aku tanpa dia nggak ada apa-apanya. Aku tanpa Tuhan nggak ada apa-apanya. Saudara akan merasakan betapa saudara akan mengalami begitu penyerahan yang begitu totalitas ketika kita merasa bahwa aku nggak punya apa-apa Tuhan. Dan kita merasakan Allah mengambil alih kehidupan kita. Dan kemudian keyakinan dan disertai komitmen kesetiaan pada Kristus untuk melayaninya. Artinya saudaraku, jika engkau beriman pada Kristus, tunjukkan apa yang kau lakukan. Contoh sederhana, jika saudara sedang jatuh cinta dengan seorang wanita,
Tentu saudara tidak hanya ngomong, I love you. Percayalah bahwa cintaku hanya untukmu. Percayalah apapun yang terjadi akan kuserahkan hidupku kepadamu. Saudaraku, perempuan dengar itu kelepek-kelepek saudaraku. Tetapi yang dia butuh tidak hanya omongan, buktikan. Ya, ketika kau berkata begini, hujan badai pun aku akan tempuh demi berjumpa denganmu. Dia butuh itu saudaraku. Jangan sampai ketika nanti pada waktu wakuncar itu adalah waktu kunjungi pacar ya saudara ya. Bagi orang-orang muda seringkali itu wakuncar itu adalah setiap hari Sabtu, malam mingguan, hujan gerimis. Lalu telepon sama yayangnya, "Beb, sorry ya, aku nggak bisa datang ke rumahmu karena gerimis." Lalu pacarmu bilang apa? "Hello, waktu kemarin kau membujukku, merayuku, kau berkata hujan dan badai pun akan kutempuh untuk menjumpaimu. Tapi ini baru gerimis. Masa gitu aja sih kamu gak membuktikan?" Nah itu sebabnya saudaraku, mencintai harus dibuktikan. Tunjukkan betapa engkau mencintai dia. Dan tunjukkan ketika engkau mencintai Kristus untuk melayaninya. Nah saudaraku, penerimaan akan Kristus ini memiliki 3 aspek dari definisi mengenai iman. Keyakinan yang pasti mengenai kebenaran Injil. Yes, tak terombang-ambingkan bahwa inilah firman Tuhan, kebenarannya yang harus kita percayai. Orang sekarang ini sedang berada dalam sebuah situasi meragukan firman Tuhan, saudaraku. Injil seringkali dituduh sebagai sebuah Injil palsu. Firman Tuhan dianggap sebagai sesuatu yang isapan jempol. Dan kita sedang berada dalam sebuah dunia di mana Injil dibongkar habis. Dicari kesalahannya dan lain sebagainya. Tetapi jika engkau percaya pada Tuhan, firman Tuhan ini adalah yes, ya, dan amin. Itu bagian yang pertama. Ya, 3 aspek definisi mengenai iman, saudara. Saudara harus yakin betul bahwa firman Tuhan ini adalah cara Tuhan menyapa umatnya. Ya, knowledge Anda, pengetahuan Anda harus bersandar penuh pada kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, bersandar penuh pada Allah dalam Kristus bagi keselamatan kita. Artinya, dunia menawarkan berbagai macam keselamatan. Tetapi jika engkau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, keselamatan saudara hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan. The others, tidak ada yang lain. Hanya pada Yesus Kristus Tuhan. Ya. Lalu yang ketiga, komitmen sejati pada Kristus untuk melayaninya. Yang tadi sudah saya sebutkan, commitment and surrender. Surrender itu bicara tentang keseriusan untuk melayani Tuhan. Totalitas hidupku. Hidupku bukan aku lagi, tapi hidupku adalah untuk melayani Tuhan. Apa artinya? Semua yang kita lakukan adalah melayani Tuhan. Lalu pertanyaannya, Pak Pendeta, kalau begitu apakah setiap kami harus jadi seorang pendeta? Harus jadi seorang penatua? Harus jadi seorang aktivis? Tidak, saudaraku. Enggak usah. Kalau semua jemaat jadi pendeta, saya kerjanya apa, saudaraku? Tolong jangan ambil bagian saya. Tetapi artinya ketika engkau sebagai karyawan, jadilah karyawan yang melayani Tuhan. Jika engkau sebagai prajurit, jadilah prajurit yang melayani Tuhan. Yang seperti apa Pak Pendeta? Yang seperti Yesus lakukan. Yang mengasihi orang yang lemah. Yang mencintai mereka yang tersingkirkan. Yang mengasihi mereka yang kehilangan. Yang memberkati mereka yang sedang mengalami kedukaan. Itulah yang mau disebut dengan pelayanan. Jadi bukan menjadi aktivis gereja, saudaraku. Seringkali orang mengatakan bahwa melayani adalah menjadi aktivis gereja. Enggak perlu, saudaraku. Karena banyak pelayan Tuhan di gereja ini juga tidak melayani sungguh-sungguh. Melayani siapa jadi kalau gitu? Melayani dirinya. Artinya apa? Oh, aku toh. Siapa dulu? Aku yang main musik. Siapa dulu? Aku yang kameramen. Siapa dulu? Multimedia, aku yang ngerjain. Siapa dulu? Yang khotbah, aku yang khotbah. Sehingga Kristusnya di belakang, saudaraku. Penonjolan diri yang ada. Tetapi yang dimaksud dengan komitmen sejati pada Kristus untuk melayani adalah dimanapun dan apapun kegiatan saudaraku. Sebagai pelajar, tunjukkan engkau adalah seorang murid yang mengasihi Tuhan, menghargai Tuhan. Belajar dengan sungguh, bukan sistem SKS, sistem kebut semalam. Kalau mau ujian baru kelabakan, saudaraku. Enggak, tunjukkan prestismu, tunjukkan sikap dirimu. Saudaraku, saya ingin sekali mengatakan ini pada orang-orang muda. Jangan menjadi orang-orang muda yang asal-asal saja. Jangan jadi orang-orang yang asal hidup. Jangan jadi orang-orang yang asal ada. Tapi engkau harus menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Karena Kristus Tuhan bersama dengan saudara. Engkau hebat, engkau istimewa, engkau luar biasa. Karena Yesusmu luar biasa, Yesusmu hebat. Oleh sebab itu, tunjukkan, tampilkan kehidupanmu sebagai orang muda yang luar biasa.
Tapi bukan aku yang di depannya, tapi Kristus tetap yang di depannya. Itu sudah berarti komitmen melayani. Iya saudaraku, saya ingatkan ini ada banyak cerita bahwa kadangkala kita menyepelekan hal seperti itu. Aktivis gereja belum tentu melayani. Saya ulang lagi, aktivis gereja belum tentu melayani. Karena kadangkala mereka bukan melayani Tuhan, tapi melayani kesombongan dirinya sendiri. Nah, oleh sebab itu saudaraku, bagaimana kita melihat beberapa aspek iman. Yang pertama, pengetahuan akan Allah dan karyanya. Pengetahuan akan Allah dan karyanya itu bicara tentang pernyataan Allah dalam Alkitab. Siapa dia di dalam firman Tuhan ini? Diringkas dalam kredo Kristiani atau pengakuan iman yang selalu kita ucapkan dalam setiap hari Minggu. Pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nisia, Kalsedon dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk pengakuan kita. Proklamir, betul saudaraku, Trinitas tidak ada dalam Alkitab. Aku percaya pada Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus, nggak ada dalam Alkitab saudaraku. Tetapi ini dirumuskan oleh bapak-bapak gereja sebagai sebuah perumusan iman yang kemudian kita ucapkan dengan aku percaya kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, pada Yesus Kristus dan pada Roh Kudus. Itu dari mana? Pemahaman kita bahwa totalitas seluruh semesta di bawah kontrol Allah. Itu bagian yang pertama. Sehingga pengetahuan, pengenalan akan Tuhan selalu dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan. Tidak ada pengetahuan akan Tuhan tanpa hubungan dengan Dia. Yes, Mazmur mengatakan demikian saudaraku. Mazmur 1 ayat 6 dikatakan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Pengetahuan atau pengenalan selalu diawali dengan kedekatan relasi hubungan. Saya sudah berkali-kali memberi contoh saudaraku ya, bagaimana relasi kedekatan bapak dan anak, relasi kedekatan ibu dan anak, relasi kedekatan suami dan istri. Nah, kita juga harus membangun relasi yang dekat dengan Tuhan, yang betul-betul sebelum kita ngomong dia udah ngerti saudaraku. Ya, sehingga dia bilang, anakku, aku tahu apa yang dalam hatimu, aku tahu apa yang menjadi pergumulanmu, aku bersama denganmu, aku menguatkanmu, dan aku senantiasa berjalan denganmu. Ini memberi kekuatan bagi kita saudaraku. Apa berarti bahwa orang tidak percaya tidak bisa mendapatkan pengetahuan tentang Allah? Ya tentu, semua harus melewati sebuah proses pengajaran. Ya, orang mau percaya ya harus belajar mengenal Allah step by step, mencintai Allah secara perlahan di dalamnya. Nah, yang kedua, ya, bagaimana kita memahami tentang pengetahuan atau pengenalan akan Dia Allah tadi? Yang kedua adalah ascension, persetujuan, menerima kebenaran, secara teguh menerima bahwa ajaran firman adalah kebenaran. Yes, inilah kebenaran yang aku terima, bahwa dalam Yesus adalah keselamatan. Yang ketiga, kepercayaan, trust. Selain persetujuan, aku setuju, aku meyakini dan aku mengimaninya, bersandar secara penuh pada Kristus dan karyanya adalah aspek penyerahan diri dalam ketaatan. Ini luar biasa saudaraku. Bahkan ketika kita melihat bagaimana Yesus menceritakan bagaimana kekuatan doa itu mendobrak hal yang istimewa ini. Dan tidak hanya itu saudaraku, firman Tuhan tadi katakan dengan sangat luar biasa. Dia katakan, jika engkau mengampuni dosa orang lain, maka dosanya diampuni. Wow, ini hal yang luar biasa saudaraku. Sangat luar biasa. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Inilah hidup beriman. Kita nggak pernah tahu saudaraku, mengapa bisa sampai seperti ini. Saya cerita sedikit. Dulu ketika saya berada di Yogyakarta, saya sudah berkomitmen dengan sebuah statement bahwa kapal saya, perahu saya bakar habis. Dengan kata lain, saya mau melayani sepenuhnya di Yogyakarta sampai saya mati. Ya, sampai saya mati. Saya tetap ingin di sana melayani. Tapi kenyataannya berbeda, saudaraku. 2018 Tuhan mengirim saya tanggal 1 Desember ke Pok Immanuel Kopassus Jakarta. Saya tidak tahu ini gerejanya apa, saya nggak ngerti ini bagaimana, dan sekali pada bulan September minggu kemarin, saya untuk pertama kalinya tahun lalu melayani di Pok Immanuel Kopassus. Ya, minggu kemarin, tahun lalu, ya tepat setahun, saya melayani di Pok Immanuel, 2 tahun saya melayani di Pok Immanuel Kopassus. Saya tidak tahu ini gereja apa, saya nggak ngerti ini gereja apa. Ya, tapi kemudian proses berjalan, tiba-tiba Sinode mengutus saya untuk melayani di Pok Immanuel Kopassus.
Lalu kemudian saya bertanya dengan Tuhan, Tuhan, haruskah aku bangun kembali kapalku untuk pindah ke Jakarta untuk melayani Tuhan? Enggak tahu, saudaraku. Tuhan bilang, pergi, aku utus engkau ke sana. Lalu saya diskusi dengan anak dan istri saya bilang, ini gimana nih, ada panggilan Tuhan dan pengutusan untuk ke Jakarta, apa yang harus kita lakukan? Pergumulan yang gak mudah, saudaraku. Saya harus berpisah dengan anak dan istri saya, dan saya belum pernah mengalami perpisahan yang begitu jauh dan lamanya. Setelah bergumul sekian lama, lalu kemudian istri saya berkata, pergilah, karena satu yang dia katakan, engkau bukan milik kami. Engkau bukan milik kami sepenuhnya. Papa, engkau adalah milik Tuhan. Saudara, itu yang membuat saya gak bisa berbicara apa-apa. Ketika istri saya berkata, pergilah, karena engkau bukan milik kami. Engkau milik Tuhan. Saudara, mendengar itu, saya memantapkan diri saya dan berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, aku adalah hamba-Mu. Perbuatlah seperti apa yang kau perbuat untukku. Saya ada sekarang di tempat ini. Dan ini memberikan sebuah kekuatan bagi saya. Saya nggak tahu bagaimana melayani di sini. Saya nggak ngerti bagaimana situasi di sini. Saya buta. Saya cuma diberikan waktu singkat saja. September, saya kalau tidak salah, terakhir saya melayani di sini sekitar tanggal 6 September 2 tahun yang lalu. Di gereja ini, khotbah perdana saya. Tanggal 1 Desember, SK saya turun untuk pindah ke Jakarta. September, Oktober, November, 4 bulan, saudaraku. Dan 4 bulan adalah sebuah perenungan tentang panggilan Tuhan. Tapi istri saya, dan saya yakin itu adalah suara Tuhan baginya. Engkau bukan milik kami, tapi engkau adalah milik Tuhan. Abraham juga demikian, saudaraku. Dia pergi dalam ketaatannya, dia nggak tahu tempatnya di mana. Dia nggak tahu, dia nggak bisa lihat. Kalau saya masih bisa melihat, oh sebelum saya kesini, saya sudah bisa lihat, oh ini gerejanya. Karena saya diberi kesempatan untuk melayani, saya diberi kesempatan untuk ibadah rumah tangga, memimpin ibadah rumah tangga. Oh saya tahu, oh ya seperti ini tempatnya. Abraham nggak pernah tahu, saudaraku. Tapi dengan iman, dia pergi dan berangkat ke negeri yang dia tidak ketahui. Itu bicara tentang komitmen hidupnya. Penyerahan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Yang keempat, saudaraku, iman dan perbuatan baik. Iman yang sejati menghasilkan buah perbuatan baik. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yes, iman adalah perbuatan. Iman itu menunjukkan bagaimana kemudian kuasa itu luar biasa. Kuasa itu luar biasa jika kemudian dibarengi dengan perbuatan. Bukan iman dan perbuatan yang menyelamatkan, tapi iman yang menghasilkan perbuatan baik atau yang dibuktikan oleh perbuatan baik. Jadi iman itu harus kelihatan, saudaraku. Dan kelihatannya dari mana? Perbuatan baik. Saya pernah ceritakan tuh, bagaimana pohon mangga harus dilempar, harus dicolok, harus dipetik untuk menghasilkan mangga yang belum pernah ia nikmati, tapi ia berikan pada orang lain. Itulah iman, perbuatan baik. Mungkin kehidupan kita selama kita berada di dunia ini, kita merasa bahwa kita selalu terzolimi, tersakiti, merasa didiskriminasi oleh karena minoritas, mayoritas, merasa bahwa posisi kita merasa menjadi warga kelas 2. Tapi apapun itu, saudaraku, tidak ada alasan bagi saudara dan saya, kecuali kita harus berbuat baik. Situasi tidak menolong kita untuk berkata, ini aku lakukan baik, ini tidak. Tapi baik tidak baik situasinya, Yesus tetap baik. Oleh sebab itu, kita diajak untuk melakukan itu dalam kehidupan kita. Aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Nah, inilah yang disebut dengan misteri. Misteri mengenai iman. Sikap paradoksialnya luar biasa kan? Bagaimana mungkin saudaraku kita dizolimi memberkati? Bagaimana mungkin saudaraku kita disakiti mengasihi? Bagaimana mungkin saudaraku kita dituduhkan hal yang jelek, hal yang buruk, tapi kita mendoakan? Paradoks. Tapi disitulah iman. Karena firman-Nya berkata, pembalasan adalah hakku, bukan hakmu, kata Tuhan bagi kita. Sehingga ketika kita menghadapi sesuatu pergumulan apapun yang ingat, kita bukan sendiri. Dia Tuhan yang akan menolong kita.
dan menjadi pembela kita. Dia Tuhan yang menjadi pembela kita. Itulah iman. Tidak penting, kita bukan orang-orang kumpulan yang kemudian membentuk sebuah front, membentuk sebuah lembaga yang disebut dengan pembela Tuhan. Tidak, saudaraku. Tuhan tak perlu dibela. Tuhan sanggup membela dirinya sendiri. Yang harus kita lakukan adalah jalani hidup bersama dengan Tuhan, sang pembela kita. Itu misteri mengenai iman. Bahwa iman adalah pemberian Allah, yes, tapi iman juga adalah tugas manusia. Tunjukkan betapa engkau percaya pada Tuhan di dalamnya. Nah, ini yang disebut dengan doa. Iman itu adalah belajar melihat doa di dalamnya. Doa adalah belajar melihat iman di dalamnya. Sebuah situasi yang terikat satu dengan yang lain. Nah, mari kita perhatikan saudaraku 3 jawaban doa dalam iman dan 3 respon atas jawaban doa tersebut. Apa yang saudara lakukan ketika saudara berdoa dan Tuhan menjawab? Semua orang akan bersyukur. Naik kelas, naik jabatan, minta rumah Tuhan kasih, minta mobil Tuhan kasih, minta jodoh Tuhan kasih, minta pekerjaan Tuhan kasih, bersyukur saudara. Tapi apa yang terjadi bila berdoa dan jawaban Tuhan tidak langsung? Bisa sampai 2 tahun, 3 tahun, atau seperti Abraham yang dijanjikan Tuhan 25 tahun baru punya anak, saudaraku. Jatuh dan bangun imannya bertumbuh. 25 tahun baru punya anak. Sabar nggak menunggu? Atau yang ketiga, berdoa dan tidak dijawab. Bahkan banyak orang yang kemudian tidak percaya pada Tuhan. Berdoa tapi nggak dijawab. Tapi saya harus katakan bagi saudaraku, seharusnya ketika Tuhan tidak menjawab, maka sikap kita adalah sangat bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan tahu apa yang paling cocok bagi saudara dan saya. Tuhan tahu apa yang paling baik bagi saudara dan saya. Tuhan tahu apa yang paling saudara butuhkan. Oleh sebab itu jika kita berdoa dan Tuhan tidak menjawab, Tuhan mau berkata bagi saudara, jangan anakku. Engkau belum layak menerima itu. Jangan. Engkau belum pantas menerima itu. Itu yang harus kita pahami, saudaraku. Jika aku berdoa, Tuhan berikan aku kekayaan, berikan aku rezeki, berikan aku berkat berlimpah. Nggak ada yang salah. Tapi jika Tuhan selalu berkata padamu, cukupkanlah apa yang ada padamu. Jangan pernah mengutuki Allah dan berkata, Tuhan, engkau tidak adil. Yang lain engkau berkati, yang lain engkau berikan. Tapi kenapa aku tidak? Mungkin Tuhan melihat bahwa saudara dan saya akan menjadi orang yang sombong jika ia berikan kekayaan dan harta. Tapi jika engkau karena kelemahan, jika engkau karena kekurangan, jika engkau karena keterbatasan tetap memuji Tuhan, itu yang paling luar biasa di hadapan Tuhan. Itu beriman, saudaraku. Melihat semua rencana Tuhan dengan kacamata yang baik. Semua baik. Nah, mengapa sangat bersyukur kalau doa kita tidak dijawab? Karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Sehingga Dia tahu kalau doa kita dijawab, maka kita mungkin belum siap menerima, atau justru akan tidak baik bagi kita. Saya pernah menyampaikan ini. Ada kisah menarik, saudaraku. Di sebuah daerah, seorang anak yang masih berusia 9 tahun minta dibelikan oleh ayahnya motor. 9 tahun laki-laki minta dibelikan oleh ayahnya motor karena dia naik kelas. Sang ayah bangga dengan anaknya. 9 tahun, saudaraku. Dia berikan motor. Karena selama ini anaknya selalu pakai motor ayahnya dan sudah belajar keliling kompleks perumahan. Saudara, apa yang terjadi? Ini kisah nyata. Ketika sang ayah membelikan motor bagi anaknya, dengan bangganya si anak memakai motor itu, dan kemudian keluar disaksikan oleh ayah, ibu, dan kakaknya, bagaimana si anak ini memakai motornya keluar dari halaman rumahnya. Begitu dia keluar dari halaman rumahnya, mobil dari arah berlawanan menghantam dia. Seketika itu juga anak itu mati. Coba saudara bayangkan betapa hancurnya hati orang tua itu. Betapa marahnya dia pada dirinya. Kenapa aku harus kasih motor pada anakku? Cinta itu tidak berarti semua yang diminta diberikan. Cinta itu tidak berarti semua yang diinginkan dikasih. Tapi cinta punya waktu untuk dibuktikan. Ini yang dimaksud dengan iman, saudaraku. Jika saudara meminta pada Tuhan dan Tuhan bilang, jangan anakku. Karena Ia mencintai saudara.
Karena Ia mengasihi saudara. Jangan sampai peristiwa tadi terjadi dan lalu kemudian saudara tidak bisa mengendalikan diri lagi. Itulah yang kita harus pahami dengan bagaimana kita menjadi orang yang beriman. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana berdoa dan berharap akan doa kita dijawab? Ada 5 hal. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah doa yang sederhana dan tidak bertele-tele. Bandingkan dengan prinsip ajaran Tuhan Yesus tentang doa. Masuklah ke dalam kamar dan berdoalah. Saudaraku, ada banyak orang yang berdoa nyombong, saudaraku. Ada banyak orang berdoa sombong. Doanya panjang banget. Padahal isinya hanya untuk doa makan siang. Dia mulai doa dari mulai masalah COVID-19, dari mulai Cina menjadi negara pertama yang terkena, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Apa maksudnya? Mau pamer bahwa doanya bagus. Doa itu nggak perlu panjang lebar. Sederhana. Doa yang diucapkan dalam hati. Kadang-kadang kita sudah mau bilang, ini udah mau deket amin ya. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Dan kami berterima kasih untuk cinta-Mu. Kita yang dengar udah mau bilang, amin. Kami berdoa lagi Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami. Begitu lagi saudaraku. Yes. Kami berdoa dan bersyukur, selamatkan Indonesia. Udah dengar gitu kan? Udah mau turun nih doanya nih kan? Wah, entar lagi nih amin nih. Tapi kami juga berdoa ya Tuhan untuk peperangan yang terjadi di Timur Tengah. Doa lagi. Kriuk perutnya gitu kan ya. Akhirnya apa yang terjadi? Orang yang mendengar doanya bersungut-sungut. Doa lu kelamaan. Gitu kan ya. Nah, lalu bilang, alah baru gitu aja. Tersinggung, gua doa begitu. Terjadilah mutung kasarung. Kenapa? Karena kita nggak memahami maksud doa. Nggak usah panjang-panjang saudaraku. Doa itu ya apa adanya lah. Keluar dari hati yang paling dalam. Ya doa makan ya untuk makan aja. Kami bersyukur Bapa untuk berkat yang Kau hidangkan bagi kami. Jadikan kami berkat bagi orang lain. Dan apa yang sudah kami terima biarlah boleh menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Nggak usah cerita panjang lebar. Terima kasih untuk petani yang sudah memasak, menanamnya. Mereka menanam sekian lama waktunya. Kena hama. Dan mereka juga harus berada di sawah tiap hari. Cerita panjang lebar saudara. Doa sederhana, ya. Yang kedua, doa yang didasarkan pada pengenalan akan Allah secara pribadi. Doa yang didasarkan pengenalan pada Allah secara pribadi. Bukan berarti kita nggak boleh berdoa dengan menyampaikan semua masalah, tidak. Tapi pengenalan kita bukan memaksa Allah. Sekarang saya mau tanya, mari kita jujur. Setiap kali kita doa, pokok doa apa yang paling sering kita ucapkan? Meminta. Itu yang paling banyak. Di mana letak syukurnya? Saudaraku, mari kita balik deh. Aku ada seperti sekarang ini karena oleh kebaikan Tuhan. Kenapa nggak mensyukuri itu? Tapi selalu daftar permintaan. Berkatilah kami ya Tuhan, kesehatan. Berikanlah kami rezeki. Berikanlah suami kami ini, anak-anak kami. Minta semuanya. Lalu kapan kita mau berkata? Inti doa, Tuhan, jadikan aku alat di tangan-Mu. Nggak ada. Lalu Tuhan hanya kita minta sebagai seorang pendengar. Selesai, amin. Dan kita sedang menyuruh Tuhan menjadi pelaku apa yang kita minta. Doa didasarkan pada pengenalan Allah secara pribadi. Kedekatan, keakraban. Saudara, kapan waktu kita berdoa? Tanpa ucapan. Oh, kok bisa Pak seperti itu? Bisa. Tanpa keluar kata-kata. Ada beberapa program doa yang sebenarnya saya sedang siapkan. Ya, doa meditatif, doa kontemplatif, doa labirin. Ya saudara ya, kita nggak perlu ngomong, tapi dengan jalan kita bisa berdoa. Dan ini banyak sekali memberkati orang. Seperti waktu kita berdoa untuk bisa melakukan doa seperti itu. Yang ketiga, minta berkat dari Tuhan supaya dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu tidak egois, saya katakan tadi. Jadikan aku Tuhan berkat bagi sesamaku. Pakai aku Tuhan untuk menjadi orang-orang yang memberkati orang lain. Yang keempat, keyakinan iman yang kokoh bahwa Tuhan mampu memutus belenggu masa lalu yang pahit sehingga diubah Tuhan menjadi sesuatu yang gemilang dan penuh harapan. Dalam bacaan kita disebutkan tadi,
Bagaimana kita harus mengampuni orang yang berdosa, dikatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Yang keempat, kita sedang diajak untuk mengubah hidup kita, memutuskan belenggu dosa kita, mau mengampuni, ya. Karena firman Tuhan berkata, tapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Memiliki keyakinan kokoh bahwa Tuhan mampu memutuskan belenggu masa lalu yang pahit, dosa kita, pelanggaran kita, kenajisan kita, diubah Tuhan menjadi sesuatu yang gemilang dan penuh harapan. Dan yang kelima, saudaraku, bagaimana berdoa dan berharap doa kita dijawab. Mau terbuka secara penuh terhadap intervensi dan penyertaan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Terbuka sepenuhnya, jadilah Tuhan kehendak-Mu padaku. Ada lagunya kan? Jadilah Tuhan kehendak-Mu, belajar menjadi seperti yang Tuhan ingin kita lakukan. Karena dengan demikian, itulah hidup beriman. Doa kita juga menjadi harus doa yang mengatakan, jadilah Tuhan apa yang Kau inginkan dalam hidupku. Selamat merayakan hidup beriman. Selamat merayakan hidup dengan penuh syukur. Dan ingat bahwa kita punya Tuhan yang di dalamnya bersama dalam setiap helaan nafas kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Ketika kami belajar beriman, itu berarti kami percaya penuh kepadamu. Tetapi tidak hanya sebatas itu, melainkan kami juga harus menjadi pelaku-pelakunya. Perbuatan itu harus keluar dari iman kami padamu ya Allah. Bukan hanya sebuah slogan kata-kata kosong belaka, tapi dinyatakan dalam perbuatan kami. Sehingga setiap kehidupan kami adalah kehidupan yang memancarkan kasih dan cinta Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran kami pada malam hari ini. Tuhan menolong kami untuk merayakan hidup kami dengan beriman penuh bahwa hidup kami berada dalam tangan kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Pendeta atas firman-Nya pada malam hari ini. Begitu indah dan untuk mengingatkan kita supaya lebih tekun dalam doa dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan dan dengan kerendahan hati, bukan dengan kesombongan. Saudara-saudara, sehubungan dengan situasi saat ini, kita akan memberikan persembahan yang diawali dengan tidak mungkin kita persembahan diedarkan. Kita mari memberi kesempatan bagi saudara yang hendak memberi persembahan dengan mengirimkan atau mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar multimedia. Jemaat juga dapat mengantar persembahan dan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang berada di depan kantor sekretariat gereja pada hari dan jam kerja Senin sampai dengan Sabtu pukul 08.30 sampai dengan 16.30 WIB. Majelis Jemaat POK Immanuel Kopassus juga menyediakan rekening khusus bagi jemaat yang tergerak hatinya untuk berbagi berkat dan menolong mereka yang saat ini sedang kesusahan akibat wabah penyakit COVID-19. Dengan berbagi kasih dengan rekening khusus untuk donasi penanggulangan wabah corona POK Immanuel Kopassus di Jantung, seperti dengan tertera di multimedia. Dimohon untuk mengkonfirmasi pengiriman atau mengirim bukti transfer kepada Bendahara Majelis Jemaat Penatua Risma P. Nababan 0811 963 626, maaf 0811 983 626. Sebelum kita menyampaikan persembahan syukur kita, marilah kita bersama-sama dengan membacakan nas persembahan dari Keluaran 35 ayat 50a. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus pada Tuhan.
Marilah kita berikan persembahan kita dengan diiring nyanyian pop rohani, Semua Baik. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa persembahan kita dan sekaligus doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, semua yang kami alami dalam hari-hari kami adalah baik. Semua baik. Tuhan tak pernah merancangkan kecelakaan, bencana, kesusahan, penderitaan. Tapi di balik itu adalah realita yang nyata bahwa kami tak luput dari persoalan. Tapi di dalam persoalan, Engkau baik. Engkau menemani, Engkau tak membiarkan kami seorang diri. Kami bersyukur Tuhan, dan inilah letak iman kami. Bukan pada keadaan, bukan pada situasi. Kalau baik, kami bersukacita. Kalau buruk, kami mengutuk. Tapi di dalam setiap kondisi, kami tahu Tuhan itu selalu baik. Inilah iman yang kami percaya bahwa Tuhan kami merancangkan kebaikan dan kebaikan bagi kami. Hari ini kami bersyukur Engkau melayakkan kami untuk mengumpulkan persembahan. Seberapapun itu, inilah gambaran hidup kami yang mau kami persembahkan kepadamu. Apa yang masih ada dalam diri kami, dalam kantong-kantong kami, biarlah kami pergunakan dengan baik untuk juga boleh menjadi berkat bagi sesama. Berkati setiap pekerjaan kami masing-masing. Berkati setiap tanggung jawab kami sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin rumah tangga. Berkatilah kami sebagai bapak dalam tugas tanggung jawab kami. Apakah kami sebagai seorang prajurit? Apakah kami bekerja sebagai seorang karyawan? Apakah kami sebagai seorang pedagang? Atau apakah kami sebagai seorang pelayan jasa, ojek, Grab, atau apapun juga. Ajarkan kami untuk bersyukur dan melalui apa yang masih kami dapat lakukan, Tuhan memelihara hidup keluarga kami. Mungkin tak besar seperti yang lain, tapi kami percaya Tuhan mencukupkan untuk segala kebutuhan keluarga kami. Demikian juga kami berdoa bagi kami, ibu rumah tangga, dalam tugas kami, tanggung jawab kami sebagai penolong. Tuhan tolong kami memahami fungsi kami dengan baik, yang memberikan kekuatan penghiburan, menyediakan pundak kami untuk suami dan anak-anak kami, menyediakan tangan dan kehangatan kami untuk memeluk mereka dengan penuh cinta. Walaupun mungkin kadang-kala kami berat, kami lelah, kami letih, tapi inilah fungsi penolong. Kami harus memberikan kekuatan bagi anggota keluarga kami. Oleh sebab itu Engkau kuatkan kami lebih dahulu ya Bapa, dengan tangan perlindungan-Mu yang menopang kami sebagai ibu rumah tangga, yang mengatur segala kebutuhan keluarga, menata kehidupan keluarga,
dan membawa keluarga untuk lebih dekat mengenal, mencintai Tuhan. Berkati kami juga sebagai anak-anak, agar kami bisa menghargai jerih lelah orang tua kami dalam pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka, dalam tugas mereka. Seringkali kami justru sebaliknya, kami merasa inilah kewajiban mereka untuk mendidik kami dan menyekolahkan kami. Tapi kami lupa, mereka adalah orang-orang yang Tuhan utus seperti malaikat bagi kami, yang merawat dan membesarkan kami dengan cinta. Oleh sebab itu kami berdoa untuk orang tua kami. Tuhan berkati mereka, sertai dan pimpin kedua orang tua kami, dan juga berkati kami melalui pekerjaan kami, studi kami, agar melalui itu kami bisa memberikan sukacita bagi keluarga kami dan orang tua kami. Hadiah yang terindah yang mereka minta bukan keberhasilan dengan nilai yang bagus, bukan gemilangnya kehidupan kami, tapi cinta, kasih sayang lebih dari segala-galanya. Kami berdoa dalam tengah-tengah situasi saat ini, kami berhadapan dengan kehidupan yang berat. Kami mohon Tuhan memberkati keluarga kami, dalam kehidupan ekonomi kami, dalam kehidupan keuangan, dan lain sebagainya, termasuk kesehatan kami masing-masing. Tuhan, Engkau memelihara hidup kami. Demikian juga kami berdoa untuk gereja Tuhan Pok Immanuel Kopassus di Jantung. Engkau memberkati gerejamu nih Bapa. Biarlah gereja ini boleh berdiri terus, bukan karena gedung yang kokoh, tapi karena cinta dari setiap orang-orang di dalamnya. Karena kasih dan sayang yang saling memperhatikan satu sama lain, yang saling menopang, yang saling menghibur dan menguatkan satu sama lain. Doa kami berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, dalam profesi apapun, terlebih bagi mereka yang memang adalah anggota kesatuan. Dan gereja ini adalah bagian di mana gereja hadir untuk memberikan semangat, cinta, dan kekuatan, topangan bagi mereka sebagai anggota kesatuan Kopassus. Damai-Mu bagi gereja Pok Immanuel Kopassus, berkat-Mu terus mengalir bagi seluruh jemaat, dan hikmat penyertaan dan pimpinan serta wibawa surgawi bagi para majelis, anggota majelis di dalam melayani-Mu. Bersama dengan tim-tim, bidang-bidang, komisi-komisi, biarlah semuanya menjadi satu kesatuan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk kesatuan kami Kopassus. Tuhan berkati, sertai Danjen, Wadanjen, staf para ahli, PNS, termasuk prajurit, baik yang di basis maupun yang di tempat-tempat tugas mereka. Tuhan menolong agar melalui kehidupan kesatuan ini, negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga, terpelihara dengan baik. Dan kami, seluruh pasukan, adalah pasukan yang mengabdikan dengan sepenuh hati untuk NKRI. Kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan di tengah-tengah COVID-19 saat ini yang mewabah. Kami berdoa Tuhan menolong bangsa kami, menyadarkan kami bahwa ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, bukan urusan rumah sakit, dokter dan perawat, tapi urusan kami semua untuk menjaga jarak, menjaga perilaku kami dengan menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan tidak berpergian jika tidak ada suatu hal yang penting dan perlu. Tuhan, tolonglah bangsa kami. Tentu tidak boleh memilih kesehatan atau ekonomi, karena keduanya seperti keping mata uang yang saling berdampak. Oleh sebab itu Tuhan beri hikmat bagi pemimpin kami untuk menyelaraskan kedua masalah tersebut bersama dengan kami semua, rakyat Indonesia ini. Tolong berkati tim dokter, perawat, tenaga medis yang terus mengalami kelelahan demi kelelahan. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang kemudian gugur dalam tugas mereka. Tuhan kasihani mereka dan berkati bangsa dan negara kami. Inilah seluruh doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami bawa kepadamu di dalam satu doa sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan pada kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
Tuhan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, saya menjemput kita untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian penutup kita dari PKJ 282, bait 1, 2, dan 4. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan bagimu. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, supaya oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih-Mu. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk untuk mengambil waktu teduh sejenak. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, terima kasih untuk saudara yang sudah bersama dalam ibadah tengah minggu pada malam hari ini. Tuhan memberkati saudara dan senantiasa memberi semangat bagi saudara untuk terus bertumbuh dalam iman. Juga terima kasih untuk kepada Ibu Penatua Sarwanti Korwa yang sudah menjadi liturgos pada saat ini. Juga bersyukur dan berterima kasih kepada tim
live streaming yang sudah melayani dalam pelayanan pada hari ini, Kantoria, pemusik, dan tim multimedia. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa dan senantiasa mengasihi Tuhan dengan melayani Tuhan lebih baik lagi. Terima kasih saudaraku, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.